Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, saya dapat sebuah kiriman video pendek dari kawan saya. Jadi kawan saya bikin sebuah kompilasi berita keren sekali. Dan ternyata di dalamnya juga ada cuplikan dari saya. Stadionnya keren, Pak Anies, luar biasa. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming. Makin kesini makin moncer, berbagai pihak mendekat. Turn it up a few degrees, my imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so weak. Kalau sedang ramai, jangan terlalu khawatir atas apa yang ditulis sama orang di sosmed hari ini. Khawatirlah atas apa yang ditulis para sejarawan di masa depan. Salam kedaulatan rakyat. Ya, kawan saya yang belum mau disebutkan namanya sekarang sedang bergerak senyap di bawah, underground. Mudah-mudahan nanti pada waktunya orang ini mau tampil ke publik dan berbicara atas apa-apa yang sudah dia lakukan untuk kemenangan Anies Baswedan. Ini saya kira sebuah indikator yang positif, yang menjadi sinyal hijau untuk terus Anies Baswedan bisa melaju menjadi Presiden Republik Indonesia di 2024 nanti. Ya, kita tidak perlu berharap dipercepat ya menjadi tahun ini misalkan, karena kita lihat survei membuktikan kalau hari ini pemilu dilakukan, maka Anies Baswedan yang terpilih menjadi presiden. Dan buat seluruh relawan Anies Baswedan, mulai dari komandan Anies, sobat Anies, dan berbagai macam lainnya, mari kita mulai merapatkan diri, mulai kita berkoordinasi membangun simpul-simpul kemenangan kita. Sahabat semua, kali ini saya mau coba iseng-iseng aja ya, biar nggak melulu serius. Jadi di beberapa hari lalu saya tayangkan video tentang bahasa Anies, bahasa mempersatukan yang ini. Dan sebetulnya seperti biasa saja, ada orang-orang yang pro, ada apa-apa yang disampaikan di video itu, ada juga yang kontra. Jadi kali ini saya iseng aja gitu merespon apa yang kontra terhadap narasi yang ada di video itu. Namanya Zahfar Tanjung. Dari namanya sudah aneh, dia tulis begini, bahasa goibnya Wan Anies ya, Wan Saiful Zaman. Wan itu biasa disematkan pada orang-orang yang berdarah Arab, keturunan Arab, begitu ya. Ini kalimatnya pendek, tapi ngaconya double-double. Pertama, dia bilang bahasa goib. Bahasa nggak ada yang goib. Goib itu tidak nampak, tidak terlihat. Kalau bahasa kata-kata itu jelas ada. Seperti ini kata-kata. Jadi penyematan goib untuk bahasa saja sudah salah. Kemudian dia bilang Wan Saiful Zaman. Saya nggak ada darah-darah Arab sedikit pun. Ada mungkin ya kalau dari leluhur yang terus ditelusuri. Tapi kan dari penampakan aja udah kelihatan. Nah tentu maksud dia adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan itu tidak nyata. Wah, bukti-bukti sudah bertebaran. Penghargaan-penghargaan sudah diberikan. Skala nasional, skala internasional. Rumah-rumah tempat ibadah didanai. Disejahterakan berbeda dengan yang sebelumnya. JIS, berdiri mega. Apanya yang goib? Stadionnya keren, Pak Anies, luar biasa. Dan seperti biasa juga, nama orang ini nggak jelas. Saya iseng lagi, saya googling tuh, Zahfar Tanjung. Nggak ada. Masuk ke akunnya, tidak ada fotonya. Tidak ada yang diposting. Jadi, ini saya sampaikan pada sahabat semua, juga untuk menguatkan bahwa ada orang-orang anonim di negeri ini, yang indikator dia didanai itu sangat besar. Saya kira semua orang juga menampilkan wajahnya, nggak ada masalah. Nah, dia bersembunyi di balik nama yang tidak ada, di balik foto yang tidak ada. Yang goib justru ini, Zahfar Tanjung nih yang goib. Ada, tapi nggak ada. Ya entahlah, entah didanai oleh Ahok, entah didanai oleh Istana. Saya tidak mau menuduh ya, tapi indikatornya ya sudah mirip-mirip lah begini. Dan seperti biasa kan, akhirnya juga sahabat-sahabat kita semua, sahabat Saiful Zaman Channel, mengcounter apa-apa yang disampaikan oleh orang ini. Mungkin juga bukan orang ya.
Ya sudahlah, saya bilang di awal juga ini sekedar video iseng saja. Kali-kali kita bahas nggak apa-apa, biar sahabat semua juga tahu. Oke, bravo, maju terus Anies Baswedan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf di channel Saiful Zaman. Anak-anak muda selalu menjadi rebutan di setiap pemilu karena persentase anak muda di Indonesia ini cukup tinggi. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, ini akhirnya ditemukan kalau Anies Baswedan menempati urutan pertama. Jadi seandainya pemilu diadakan sekarang, maka Anies Baswedan ini sudah dipastikan akan menjadi pemenangnya. Walaupun memang selisihnya ini ya 2%, 4%, nggak jauh lah antara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan juga Ridwan Kamil. Ketiga ini memang di atas 10% dari seluruh responden yang digunakan oleh Indikator Politik Indonesia. Nah, ini ada videonya dari kompas.com. Kami cuplik sedikit untuk sahabat sekalian. Jika Pilpres digelar hari ini, dari 17 nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan paling banyak dipilih oleh responden yakni 15,2%. Disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dipilih oleh 13,7% responden. Data sensus penduduk 2020 mencatat mayoritas penduduk Indonesia didominasi oleh generasi Z yang kini berusia 8 hingga 23 tahun. Serta generasi milenial yakni berusia 24 hingga 40 tahun pada tahun ini. Satu hal yang menjadi pertanyaan bagi saya ini kan Anies Baswedan kalau nggak salah tahun ini selesai. Dan berarti sudah habis tuh kesempatan bagi lawan-lawan politik Anies Baswedan untuk menjatuhkan Anies. Kenapa? Karena dengan Anies Baswedan tidak menjabat, Anies Baswedan sudah aman tuh dari kritikan-kritikan. Mau ngeritik apa lagi? Orang tidak menjabat lagi kan dari mulai tahun sekarang sampai 2 tahun ke depan. Makanya bagi lawan-lawan politik Anies, kalau misalkan kalian yakin Anies suatu saat akan melakukan kesalahan di antara ratusan atau bahkan ribuan kebijakan-kebijakan dan program-program yang dia lakukan, ya ada baiknya yang menggantikan Anies Baswedan dari mulai nanti Anies Baswedan periodenya berakhir sampai pemilu serempak nanti 2024, ya Anies Baswedan sendiri. Kecuali memang kalian gak yakin Anies Baswedan bakal melakukan kesalahan di 2 tahun ke depan ini. Berarti Anies Baswedan bagus ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.